Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Budiman. Kesempatan kali ini saya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh sahabat saya, sama-sama YouTuber. Di sini saya bersama Togok TV ya. Kali ini kami akan sedikit membahas tentang budidaya tanaman kaladium, yaitu perbanyakan kaladium dengan cara mencacah umbi. Nah, uh, untuk ke depan ini channel kami itu ada dua, Togok TV dan Pinri Budiman Pak Budiman. Jadi kawan-kawan bisa menyaksikan siaran kita atau video-video kita atau konten-konten kita itu di dua channel, yaitu di channel Pak Budiman dan juga di Togok TV. Oke teman-teman, kita langsung saja kita lanjut. Untuk perbanyakan kaladium dengan teknik cacah, kita memiliki beberapa persiapan. Di antaranya indukan kaladiumnya yang akan dicacah. Di sini saya memiliki kaladium Wilfire atau bercak darah yang dibilang orang. Nah, ini Wilfire. Kemudian setelah kita siapkan indukannya, pastikan indukan memiliki umbi yang cukup besar untuk kita bagi-bagi. Setelah itu, kita siapkan peralatannya dan juga bahan untuk sterilisasi. Di sini saya menyiapkan 2 baki, kemudian 1 pot dan wadah kecil, dan juga 1 ember air untuk mencuci. Kemudian ada furadan, kemudian ada betadin, kemudian cutter, sendok, dan silet. Nah, ini bisa kita gunakan. Kemudian satu lagi yang penting yaitu air yang mengalir ya. Bisa dari keran atau kita siapkan wadah seperti ini yang memiliki keran. Oke kawan-kawan, kita mulai. Untuk pertama kita cabut indukan kaladiumnya dulu ya. Kita bongkar dulu. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa indukan. Nah, ini saya pilih daun yang paling besar ya. Kita cabut saja karena nanti akarnya juga akan dibuang. Ini putus tidak masalah ya, karena yang kita ambil umbinya. Tapi bagian yang putus ini biasanya juga ada kawan-kawan yang bertanya apakah masih bisa ditanam atau tidak. Ini tentu saja masih bisa ditanam ya. Caranya yaitu dengan memotong daun yang masih tersisa dan kemudian ini kita tanam lagi. Nanti saya tunjukkan beberapa tanaman saya yang mengalami hal yang seperti ini. Ini kita potong dan kita jadikan bahan tanam juga ya. Nah, yang penting dia masih ada sedikit umbi seperti ini, itu masih bisa ditanam. Oke, kita simpan dulu di wadah air, kita masukkan. Kemudian kita ambil umbinya ya. Oke, di sini saya sudah dapat umbi. Kemudian ada juga kawan-kawan yang bertanya, umbinya kok sepertinya dipotong sama sellernya atau penjualnya. Itu dia tidak dipotong ya, tapi memang dari tipe umbinya dia kalau sudah tua bagian bawahnya itu akan habis ya, mengelupas seperti ini. Ini tidak dipotong, tapi memang dia utuh seperti ini. Kita cuci terlebih dahulu. Nih, kita cuci. Kemudian supaya lebih bersih kita cuci di air mengalir ya. Oke. Kemudian setelah itu kita siapkan air betadin untuk sterilisasi. Sementara umbi kita letak dulu. Kita ambil air lagi. Cukupnya saja. Oke. Kita letak di sini. Kemudian kita buka betadinnya.
Ini kita lakukan beberapa tetes saja ya. Bisa 5-8 tetes. Oke. Kemudian kita aduk. Oke, seperti ini saja. Ini fungsinya sebagai media sterilisasi ya. Karena di sini terdapat antibakteri dan lain sebagainya. Oke, setelah itu umbi kita potong-potong ya, kita cacah ya. Oke, pertama kita bersihkan akarnya dulu. Nah, setelah itu barulah kita memotong umbi kaladium ini. Cara memotong pertamanya kita bagi dulu menjadi 4 bagian, bebas terserah dari arah mana saja. Jika kawan-kawan masih ragu, kawan-kawan bisa menggunakan potongan besar seperti ini. Tapi jika kawan-kawan yakin akan tumbuh, kawan-kawan bisa melakukannya lebih kecil lagi. Setelah dipotong seperti ini, nanti bisa kita bagi-bagi lagi ya. Oke kawan, di sini saya sudah memisahkan antara bagian daging umbi dan juga bagian umbi yang memiliki kulit seperti ini. Ini peluang tumbuhnya itu di bagian kulit seperti ini yang ada mata-mata ini, mata-mata tunas. Nah, di sini setelah kita pisahkan bagian daging dan juga umbi yang memiliki kulit, dan kita potong-potong lagi. Nah, di sini saya biasanya satu umbi itu kalau ukuran kecil bisa sampai 15 umbi. Kalau dia besar ya bisa jadi banyak sekali ya. Seperti ini bisa jadi banyak sekali. Oke, kita potong-potong. Kemudian umbi yang sudah kita potong, kita letakkan di cairan betadin yang sudah kita buat tadi. Kita rendam 5 hingga 15 menit ya. Oke. Seperti ini. Nah, terus ini bagian daging yang masih tersisa, kita cek lagi apakah terjadi pembusukan di bagian bawah seperti ini atau tidak. Kalau ada kita buang ya. Nah, dan ini juga bisa kita cacah ya, tapi kita pisahkan dengan bagian yang memiliki kulit tadi. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pencacahan, hal selanjutnya yang kita siapkan adalah media. Di sini saya tadi awal sedikit ketinggalan untuk menyebutkan media tanamnya. Di sini saya menggunakan sphagnum moss yang sudah saya sterilisasi ya, sudah saya rendam dengan larutan fungisida. Sebelum kita gunakan itu kita basahkan lagi seperti ini. Kemudian supaya lebih bersih, kita peras ya. Kita keringkan lagi dan kita siapkan di pot yang sudah kita masukkan ke pot yang sudah kita siapkan seperti ini. Ini bisa dipadat ya. Oke, kita masukkan setengah bagian dulu seperti ini. Kemudian kita ratakan dan kita padatkan seperti ini. Setelah itu cuci tangan dulu. Setelah itu baru tadi umbi yang sudah kita cacah kita letakkan di atas media dengan cara bagian dagingnya di bagian bawah ya, seperti ini. Nah, kita susun rapi satu persatu.
Oke teman-teman, ini sudah jadi ya, kita susun seperti ini. Berhubung jadi cacahannya banyak, jadi kita lakukan nanti 2 pot ya. Ini setelah kita susun seperti itu, kemudian kita tutup lagi dengan menggunakan sphagnum moss yang kita siapkan tadi. Kita tutup seperti ini, cukup ditutup tipis saja ya, tidak usah tebal-tebal. Nah, setelah ditutup tipis seperti ini, kemudian kita lakukan penaburan puradan di bagian atas. Puradan sedikit seperti ini kita taburkan bagian atas, itu untuk mencegah timbulnya hama ya. Nah, kemudian kita lakukan juga penyemprotan fungisida untuk mencegah timbulnya jamur ya. Di sini saya menggunakan sprayer kecil seperti ini ya. Nah, kita siram halus seperti ini. Nah, ini berhubung medianya sudah lembab, jadi kita tidak perlu melakukan penyiraman setiap hari. Cukup kita letakkan di tempat yang teduh dan tidak terkena hujan. Oke, ini sudah siap cacahannya, penanaman cacahan seperti ini. Tinggal tadi tersisa bagian atas yang bisa juga kita tanam. Kemudian daging umbi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi untuk penanaman bagian daging umbi seperti ini ya. Untuk daging umbi kita cukup meletakkannya saja tanpa menghiraukan mana atas mana bawah. Cukup kita letak saja di media seperti ini. Kita tabur-tabur saja, letak sembarang saja. Ini kenapa tidak saya buang? Karena umbi seperti ini juga memiliki peluang tumbuh, bahkan memiliki peluang mutasi ya. Seperti ini. Biasanya terjadi mutasi warna pada bagian daging umbi yang dicacah seperti ini. Oke, setelah itu kita tutup kembali menggunakan media. Tutup tipis seperti biasa. Oke, kita tutup seperti ini. Dan jangan lupa bagian pucuk tadi kembali kita tanam di media yang sama. Oke. Kenapa saya sebutkan bagian pucuk tadi masih bisa tumbuh? Itu saya sendiri sudah memiliki tanaman yang memiliki histori seperti itu ya, bagian pucuknya patah. Nah, di sini bisa kita lihat ini keladi baret, daunnya sudah saya potong ya. Ini masih ada sedikit umbi di bagian bawah. Ini kita cuci dulu ya. Kita cuci di air mengalir saja. Oke, teman-teman, bisa dilihat di sini dia sudah mengeluarkan anakan seperti ini. Dan juga di dalam ini juga ada anakannya ya. Ini kita buang tidak apa-apa. Oke, kemudian kita tanam lagi. Ini ya, kita tanam di media tanah langsung saja. Ini umbi baret. Oke. Dan selanjutnya tentu kawan-kawan ingin melihat bagaimana hasilnya, bukan? Nah, di sini kalau kita tunggu untuk hasil itu bisa sampai 1 hingga 2 bulan. Nah, tapi jangan khawatir, di sini saya sudah memiliki umbi hasil cacahan yang sudah tumbuh ya. Kemarin sempat saya perlihatkan juga dengan kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan kurang yakin kalau ini umbi cacahan ya, jadi kita bongkar saja. Oke, kita bongkar. Nah, bahkan saya cacahnya lebih kecil dari yang barusan kita lakukan. Nah, ini dia. Ini umbi cacahan. Ini hanya segini saja bagian umbinya. Kemudian dari cacahan ini dia tumbuh kalus, membengkak menjadi umbi. Kemudian tumbuhlah tunas seperti ini. Nah, dari tunas ini pun sudah memiliki mata-mata tunas lagi seperti ini. Oke. Oke teman-teman, saya rasa
cukup sekian saja dulu sedikit tutorial cacah umbi kaladium dari saya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan jangan lupa video ini itu bisa disaksikan di dua channel, di Togok TV dan juga Pinri Budiman ya. Sekarang kita kolaborasi ceritanya begitu. Jadi kawan-kawan bisa melihat di channel mana saja yang kawan-kawan suka. Oke, untuk sementara saya cukupkan dulu di sini. Untuk cacah umbi kaladium, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.